Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat yang banyak sekali. Hanya baginya lah pujian di alam semesta ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah tentunya para kita kaum muslimin dan mukminin yang menjalankan sunnahnya. Segala puji kita awali dengan pujian, dan tentunya pujian ini hanya milik Allah. Untuk memuji Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku seiman, saya akan menyampaikan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-20 sampai ke-23. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqakum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Yang artinya di sini Allah mengingatkan, Allah memberitahu. Jadi pemberitahuan ini harus disebarluaskan untuk mengingatkan manusia. Kita lihat artinya ayat 20. Di bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Dan juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah pada dirimu. Ya, kenapa tidak kamu perhatikan? Kenapa tidak kamu pikirkan? Nah, itu Allah menegaskan. Kalau di ayat 22, di ruang angkasa ada rezekimu. Dan apa yang dijanjikan kepadamu, itu ada semuanya. Rezeki dari Allah. Apa yang dijanjikan? Nanti kita uraikan. Di ayat yang ke-20, karena disuruh mengingatkan, ya, kita lihat deh surat Az-Zariyat. Ya. Di sini Allah memberitahu supaya mengingatkan. Di bumi ada tanda kekuasaan Allah. Pada dirimu juga ada tanda kekuasaan Allah. Bagi orang yang memperhatikan, bagi orang yang yakin. Di langit juga ada yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, tolong ingatkan kepada manusia. Kita lihat di sini, kita diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada manusia. Kita lihat surat Az-Zariyat lagi. Az-Zariyatnya ayat 55. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang artinya berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Yang beriman. Peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman, kata Allah. Jadi hanya orang yang beriman gitu yang bermanfaat peringatan itu. Tapi orang yang beriman ini yang dianjurkan oleh Allah orang-orang yang dekat dulu. Ya. Orang-orang yang dekat dulu. Walaupun dia beriman, tapi kalau dia jauh kita nggak bisa memperingatkan. Beri peringatan kepada orang-orang yang dekat. Yang dekat di sini sebelumnya memberi peringatan yang jauh-jauh, yang dekat dulu deh. Siapa yang dekat? Keluarga.
Karena mengingatkan keluarga itu wajib. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah menegaskan, kalau kamu beriman, pelihara dirimu dan keluargamu. Nah, di sini tentunya peringatkan. Peringatkannya kepada siapa ya Allah? Kepada keluarga yang terdekat dulu. Dirimu kan udah, kamu harus ngasih tahu kepada keluarga terdekat yang di rumah itu loh. Yang seatap. Kan seatap itu ada seorang bapak, seorang ibu, dan anak. Bapak, ibu, anak. Maka Allah menegaskan di surat Asy-Syu'ara. Ayatnya ayat 214, saudaraku seiman. Tadi kan umum. Wa anzir, gitu kan. Berilah peringatan. Peringatan itu bermanfaat loh. Buat orang yang beriman. Tapi orang yang beriman yang bagaimana ini? Siapa orang yang beriman? Yang kita kasihkan peringatan di surat Asy-Syu'ara ayat 214, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat, tuh kan? Yang dekat. Yang dekat dulu. Kenapa harus yang dekat? Itu tadi kaitannya. Bahwa yang dekat itu adalah keluarga. Yang dekat itu keluarga. Jangan jauh-jauh dulu memberi peringatan, yang dekat aja. Itu tugas kita semua. Berdakwah juga begitu. Jangan ke jauh gitu. Jauh-jauh ke luar negeri. Di kampung kita, di negeri kita banyak yang membutuhkan. Di keluarga kita. Bersihkan dulu. Ya, kotoran, debu yang melekat di diri kita dan kotoran debu yang melekat di keluarga kita. Bersihkan. Yang dekat-dekat dulu dibersihkan. Kenapa demikian? Harus yang dekat dulu. Nah, di sini Allah menegaskan peringatan lagi. Di mana ini? Di surat Maryam. Ayat yang ke-39. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzirhum yaumal hasratin id qudiyal amr wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, hari kiamat, karena segala persoalan diputuskan. Padahal mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Saudaraku seiman, pertama kita diperintahkan surat Az-Zariyat 55 peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat buat orang yang beriman. Tapi orang yang beriman yang bagaimana? Orang beriman yang dekat dulu. Yang dekat-dekat dulu. Kasih tahu. Kenapa? Karena ada satu hari nanti, ya, karena ada satu hari nanti di mana persoalan diputuskan. Padahal saat itu dia tidak beriman, dia dalam keadaan lalai. Kasih tahu supaya nggak ada penyesalan, supaya nggak kecewa, supaya kita nggak dituntut besok dengan keluarga terdekat. Nah, satu lagi ini, peringatkan lagi, surat 40. Bisa jadi Al-Ghafir, bisa jadi Al-Mu'min. Tahu surat 40? Ayatnya 18. Lagi-lagi peringatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzirhum yaumal azifah idzil qulubul ladai hanajiri kazimin malil zalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Ayat yang ke-18. Allah menegaskan, berikan mereka peringatan akan hari yang dekat di mana hati mereka saat itu. Ya, waktu itu hati naik kemana? Ke kerongkongan.
sesak dada, dalam keadaan kesal, dalam keadaan kacau, galau. Kenapa kacau? Karena roh sudah sampai di kerongkongan. Kasih peringatan, nanti satu saat roh sampai di kerongkongan. Saat itu manusia ada satu kekesalan, kegalauan, bingung. Dan orang-orang zalim tidak punya teman akrab seorang pun. Dan tidak ada penolong yang diterima penolongnya. Jadi memang Rasulullah menegaskan tidak ada satu hari yang membuat manusia itu sangat galau. Karena ruh udah sampai di kerongkongan, saudaraku seiman. Jadi nggak ada yang kita ingat lagi. Kecuali ada rasa kesal, rasa takut, rasa sedih. Apa yang membuat kesal seseorang waktu sakaratul maut yang sudah sampai di kerongkongan? Karena dia tahu bahwa hari ini adalah hari perpisahan. Ya kesal kenapa roh itu terus berjalan dari kaki ke betis, ke paha, ke perut, sampai di kerongkongan dia berhenti. Karena takut berpisah, karena kesal. Takutnya kenapa? Takut dia akan kembali kepada Allah untuk bertanggung jawab. Kesalnya kenapa? Kenapa ruh terus berjalan sampai ke kerongkongan? Dada sesak. Sakit, bukan sakit lagi, sakit. Roh itu dicabut sakit sekali. Ya, karena kita dikulitin hidup-hidup. Ya, kalau orang sunat, orang melahirkan sesar, kalau nggak dibius, dikulitin hidup-hidup kayak rasanya kayak apa? Ya begitulah. Makanya Rasulullah menegaskan, ingatkan itu kematian bukan main-main. Saat roh di kerongkongan sakit, sedih karena berpisah, sakit, betapa sakitnya sendiri, gak ada yang bisa menolong. Takut karena harus berpisah dengan dunia ini. Takut, sedih, sakit. Maka peringatkan, di situ kita sendiri. Makanya kita diperintahkan untuk menuntun. Supaya orang itu mengingat Allah. Bahwa dia sebentar lagi akan menghadap kepada Allah. Dan dia menghadap kepada Allah itu bertanggung jawab. Beri peringatan. Dia mau atau tidak mau, ingatkan. Tugas kamu mengingatkan. Kasih peringatan. Peringatan itu penting buat orang yang beriman. Ingatkan saat itu galau, makanya Rasulullah menegaskan, tolong dituntun dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena di situ banyak yang menawarkan jasa, banyak yang mengaku sebagai Tuhan, sedangkan kamu sedang membutuhkan pertolongan. Dia ingin mengajukan permohonan, mengajukan pertolongan, memberikan minuman, makanan, pertolongan. Sedang saat itu kamu sedang haus, dia memberikan pertolongan dengan memperlihatkan minuman, berbagai macam minuman. Buah-buahan, berbagai macam buah-buahan, makanan, dan pertolongan. Kalau kita kurang iman, maka dikhawatirkan, kata Rasulullah, kita akan keluar dalam keadaan kufur. Na'udzubillah. Di situ perjuangan berat. Makanya karena semua mengatakan aku ini Tuhan kamu. Aku ini Tuhan kamu. Makanya kita bisikan pada telinganya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu Allah. Karena sedang dibisikkan aku ini Tuhan. Kita bilang tidak ada Tuhan. Tuhan yang sebenarnya itu Allah. Dia membisikkan terus-terusan. Dia menawarkan, aku ini Tuhan kamu. Qala ana rabbukum. Aku ini Tuhan kamu. Kita bisikan, tidak ada Tuhan, yang ada Allah. Apakah nyambung? Insya Allah. Kalau dia mengenal Allah, hidupnya bersama Allah, insya Allah, dia akan dituntun dan itu nyambung tuntunannya. Nah, saudaraku seiman, jadi peringatan ini ujung-ujungnya peringatkan manusia itu bakal mati.
Ingatkan. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Kan tadi surat Az-Zariyat. Di bumi ini. Bagi orang yang yakin. Dan juga pada diri kamu sendiri ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Memang kamu gak perhatikan. Betapa kamu gagahnya. Kamu akan mati, peringatkan deh tentang hari kematian. Tentang hari perpisahan. Nah, setelah kita melihat bahwa Allah menegaskan, suruh kita mengingatkan. Terus kita disuruh untuk mengingatkan. Dan untuk mengingatkan apakah ada waktunya? Ya Allah mengingatkan manusia untuk taat kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mengingatkan manusia tidak ada batasnya. Batasnya adalah kematian. Karena kita udah gak bisa lagi. Jadi orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyampaikan kebenaran, selama dia masih sadar dan masih kuat, masih bersuara, sampaikanlah kebenaran, sampaikan kebenaran. Maka Rasulullah menegaskan, seandainya kamu menemukan satu benih kurma, biji kurma, satu. Padahal besok kiamat, maka tanamlah biji kurma itu. Kan besok kiamat. Yang dinilai sama Allah bukan masalah kurma itu akan berbuah. Kurma itu ditanam besok kiamat. Cuma untuk supaya kamu tahu. Yang dinilai Allah itu usaha. Kalau pakai logika nggak mungkin lah udah besok kiamat kok masih nanam kurma. Siapa yang mau nunggu apa? Orang besok diguncang kan. Allah menilai pada usahamu. Bukan hasil, tapi usaha. Ya tanamlah bismillah kurma. Menanam kebaikan juga demikian. Mumpung masih diberi waktu, kesempatan kita untuk beramal ibadah. Ya, dengan ilmu. Nah, kita lihat lagi saudaraku seiman. Setelah melalui peringatan, ya, kan Allah menegaskan tuh. Ya, karena Allah menegaskan di sini di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Yakin itu di atas keimanan. Belum terjadi. Kita belum mati tapi kita yakin pasti bakal mati. Dan juga pada dirimu sendiri. Kenapa kamu gak perhatikan? Nah sekarang memperhatikannya itu dengan memberikan peringatan. Kan tadi udah kan? Surat apa? Az-Zariyat. Surat Asy-Syu'ara. Surat Al-Ghafir atau Mu'min. Surat Maryam. Diberikan peringatan. Ya, karena peringatan itu bermanfaat. Berikan peringatan kepada orang yang terdekat, keluarga terdekat. Berikan juga peringatan. Karena nanti ada satu waktu. Gak bisa ditolak. Karena hari penyesalan itu semua udah ketok palu. Beri peringatan tentang hari di mana dada kita sesak. Nah, setelah itu di ayat yang ke-23. Ya, 23. Peringatan-peringatan itu ternyata Allah bersumpah. Ya, sumpah Allah di ayat yang ke-23. Yang tadi kita udah baca kan? Ayat 23. Fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqu mislama annakum tantiqun. Allah menegaskan, demi Tuhan yang menciptakan ruang angkasa, demi Tuhan loh, dengan zat Allah sendiri. Demi Tuhan yang menciptakan ruang angkasa. Kenapa Allah bersumpah? Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah, yaitu hari kiamat, adalah benar, akan terjadi. Ujung-ujungnya hari kiamat.
Yang dijanjikan Allah sesungguhnya benar akan terjadi, yaitu kiamat. Seperti yang kamu ucapkan, kan manusia kalau dikatakan berimanlah kamu sebelum datang kiamat, sebelum datang kematian, sebelum ruh ada di kerongkongan, berikan peringatan kepada manusia. Tapi kadang-kadang manusia menjawab, kapan hari pembalasan itu? Kapan hari kiamat itu? Kapan? Ngomong terus, kapan itu terjadi hari kiamat? Ditantang Rasulullah itu menyampaikan yang demikian, ditantang. Kapan hari pembalasan itu terjadi? Kapan hari kiamat itu? Jadi disangka Rasulullah itu dusta. Ya, disangka Rasulullah itu bohong. Makanya di sini mereka itu berkatakan di surat Az-Zariyat juga ayat 13. Ya. Yaumahum ala nari yuftanun. Ayat 13. Hari itu, hari kiamat itu pasti akan datang karena mereka itu bertanya kan. Di ayat 12, yas'aluna ayyana yaumuddin. Orang kafir itu bertanya di surat Az-Zariyat ayat 12, mereka bertanya, ayyana yaumuddin, kapan? Kapan hari kiamat itu terjadi? Kapan hari pembalasan? Rasulullah disuruh oleh Allah, katakan, jawab. Yauma hum ala nari yuftanun. Ayat 14. Katakan kepada mereka. Ya, ayat 13, maaf. Pada hari mereka itu disiksa di neraka, itu bakal terjadi. Kita kalau menyampaikan kebenaran, dibilang apa? Hulu, lebay. Apakah terjadi kiamat? Lebay. Tapi kita disuruh sama Allah. Kan kita sales Allah. Kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Apakah dia mau nerima atau menolak bukan urusan. Kita diperintahkan aja kok ya, saudaraku seiman. Nah, karena itu diperintahkan oleh Allah di surat yang tadi Az-Zariyat bahwa kiamat itu akan datang seperti apa yang kamu harapkan. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, di sini ada pengumuman. Di samping pengumuman, Allah ada larangan. Umumkan untuk manusia. Di samping mengumumkan, untuk orang yang beriman, larangan. Kita lihat surat Thaha ayat 15. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Litukhza kullu nafsim bima tas'a. Ayat 15. Kiamat itu pasti datang, tapi aku sembunyikan kapan terjadinya agar setiap diri mendapat balasan sesuai dengan usahanya. Pasti datang. Kamu kan tadi mengatakan kapan terjadi hari kiamat? Kapan terjadi hari kiamat? Kiamat itu pasti datang. Pasti datang. Kita orang yang beriman yakin kiamat itu pasti datang. Kiamat sugro ya kematian, sakaratul maut. Kiamat kubro ya kiamat yang besar. Alam semesta ini hancur. Maka ada larangan. Buat kita orang-orang yang membaca Al-Quran ada larangan. Larangan itu di ayat 16-nya surat Thaha. Fala yasuddannaka anha malla yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Di ayat yang ke-16, Allah melarang orang-orang yang membaca Al-Quran, Allah melarang orang-orang yang beriman, janganlah kamu dirintangi mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Kita orang-orang yang beriman, jangan dirintangi berbuat baik. Ya, sebelum hari kiamat, jangan kamu dirintangi. Mempersiapkan hari kiamat, jangan dirintangi.
oleh orang-orang yang tidak yakin kepada hari kiamat. Jangan dirintangi. Berbuatlah baik walaupun kita nggak pernah tahu pahala, nilai, ampunan, petunjuk kita nggak tahu. Tapi berbuat baiklah. Sebelum terjadi hari kiamat, persiapkan dirimu. Jangan kamu dirintangi oleh orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Jika kamu berbuat demikian, kamu akan celaka. Nah, jadi kita dilarang untuk malas mempersiapkan. Persiapan ada sekarang. Sebelum kiamat. Kiamat sugro, kematian. Kiamat kubro, kehancuran alam semesta. Jadi intinya memberi peringatan tugas kita. Ya. Setelah tugas kita memberi peringatan itu beritahu kiamat itu pasti datang. Kan kamu selalu menanyakan kapan terjadi. Maka pengumumannya itu bahwa kiamat datang, Allah menjanjikan kiamat itu pasti datang tapi disembunyikan. Kamu gak pernah tahu hari kejadian pas kiamatnya itu, kamu gak tahu. Tapi tanda-tandanya kan kamu udah lihat, kamu udah dengar. Tapi kejadian kiamatnya yang benar-benar kiamat, kamu gak tahu. Seperti halnya kematian. Orang yang sakit gak mati-mati. Orang yang sedang bicara, orang yang sedang bekerja, orang yang sedang tidur, mati. Jadi kematian, kiamat sugro, kamu gak tahu karena datangnya tiba-tiba. Dan kiamat kubro juga kamu tidak tahu. Ya udah sekarang persiapan diri aja. Persiapkan aja diri untuk berbuat baik. Kamu jangan mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kalau kamu demikian, nanti kamu akan celaka. Nah, saudaraku seiman, tentunya inilah yang dapat saya sampaikan, mempersiapkan waktu. Kalau kita ada kesempatan, beritahu, pemberitahuan kiamat itu pasti datang. Dan untuk pribadi, setiap individu untuk berbuat baik, jangan dihalangi oleh orang-orang yang tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Kita diperintahkan mempersiapkan. Nah, inilah kebenaran yang datangnya dari Allah semata. Berulang-ulang saya mengatakan bahwa kebenaran hanya milik Allah semata. Kesalahan itu ada pada diri kita masing-masing, terutama saya yang menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.